Perkenalkan, nama saya Faradita Anggita Putri dari SMK Tunas Harapan Pati. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 dari LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mengerjakan video praktik pembelajaran yang menjadi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Masih semangat tidak ya? Masih pagi, harusnya masih semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Adi untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi telah memimpin doa dengan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri depan belakang. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Sebelum itu, coba Mem Dita pengen tahu dong, kita kemarin itu belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Saya, Mem. Oke, Anung. Apa, Anung? Sudah membuat kerangka teks anekdot berdasarkan video yang telah diputarkan sebagai pemantik. Oke, telah membuat kerangka teks anekdot berdasarkan video yang telah diputarkan sebagai pemantik. Begitukah yang kita lakukan kemarin? Iya. Oke, luar biasa sekali jawaban Anung ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin berpendapat lagi? Oke, Andara. Mem. Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, masih ada strukturnya teks anekdot ya? Ya. Oke, itu dari Anung dan Andara. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Boleh, Dimas. saya ingin membuat cerita yaitu tentang pejabat yang korupsi bansos rakyat. Yaitu di bagian orientasi saya akan menjelaskan itu tadi pejabatnya. Di bagian krisis itu saya akan menjelaskan tentang hukuman pejabatnya. Di bagian reaksi saya akan menjelaskan tentang hukuman yang tidak setimpal bagi pejabatnya. Oke, itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa diangkat dalam korupsi. Oke, ada tidak ya yang tahu kenapa sih kita harus menulis teks anekdot? Saya, Mem. Boleh. Bisa nyindir dengan baik dan benar. Biar bisa nyindir dengan baik dan benar, Mem. Oke, itu kata Kalista. Adakah yang memberikan pendapat lagi? Boleh, Laluna. Agar bisa mengkritik dan menyindir seseorang tanpa harus menyakiti perasaannya. Kita bisa menyindir, mengkritik seseorang dengan menulis teks anekdot biar orang tersebut tidak tersakiti. Bisa enggak ya? Setuju tidak ya? Setuju. Itu adalah manfaat kenapa sih kita tuh harus menulis teks anekdot. Nah, hari ini kita akan menulis teks anekdot dari kerangka yang telah kalian buat. Di bawah ya kerangkanya ya? Di bawah. Coba dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, sudah dikeluarkan semua kerangkanya? Sudah. Sekarang saya akan memberikan LKPD yang nantinya dari kerangka tersebut kalian tuangkan menjadi teks anekdot. Oke, estafet ke belakang, no. Sudah dapat semua? Sudah. Selanjutnya saya putarkan video yang sebagai pemantik kalian seperti kemarin, agar kalian mengingat lagi apa yang harus kalian tuliskan. Oke. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Wisbek
timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah melihat videonya ya? Sudah. Dari video tersebut ada yang memberikan tanggapan tidak? Boleh, Cindy. mengenai koruptor lucu, Mem. Sindirannya mengenai koruptor lucu. Koruptor yang lucu atau sindirannya yang lucu? Sindirannya identik dengan teks anekdot ya. Kita menyindirnya harus disisipi dengan kelucuan atau humor. Oke, ada lagi yang memberikan pendapat? Saya, Mem. Boleh, Jovita. Hukum di Indonesia juga kurang adil, Mem. Korupsi juga banyak bentuknya. Oke, hukum di Indonesia kurang adil dan korupsi itu juga banyak bentuknya. Termasuk apa tadi yang dijelaskan di sana, Jov? Selain korupsi barang? Korupsi waktu. Korupsi waktu. Sependapat ya? Oke, sependapat. Nah, selanjutnya coba perhatikan penilaian saya mengenai penulisan teks anekdot yang nanti kalian tulis. Silakan kalian perhatikan instrumen penilaiannya. Ketika nanti kerangka itu kalian jadikan teks anekdot, ada 5 instrumen atau penilaian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah ketepatan judul. Mulai dari penulisan judul itu harus tepat. Kemudian judul itu harus sesuai dengan isi. Ya, skor maksimalnya 5. Yang kedua, kesesuaian isi anekdot dengan judulnya. Berarti isi itu juga harus sesuai dengan judul, ya, harus lengkap. Skor maksimalnya 5. Yang ketiga adalah struktur teks anekdot. Ya, apa yang kalian tuliskan nanti harus sesuai dengan struktur teks anekdot. Skor maksimalnya 5. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi ketika nanti kalian merangkai kerangka menjadi tulisan anekdot, struktur dan kaidah itu harus muncul di dalam tulisan kalian. Yang kelima, isi ceritanya berbentuk sindiran yang dikemas dengan kelucuan. Anekdot itu tidak hanya menyindir, tetapi di dalamnya harus berisi humor. Gitu ya? Oke, skor maksimalnya 5, jumlahnya adalah 25. Paham ya? Nah, hari ini kalian harus mengembangkan kerangka yang telah kalian buat menjadi teks anekdot. Tetapi tidak boleh melakukan apa? Plagiasi. Plagiasi itu apa ya? Menjiplak, menjadikan sama dengan karya orang lain. Oke. Setelah itu nanti kalian menuliskannya kembali. Saya beri waktu 30 menit. Cukup ya? Cukup. Nanti setelah kalian menuliskan kembali
atau mengembangkan kerangka dalam bentuk tulisan, nanti adalah 2-3 orang untuk presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Kenapa Farizal? Apa? Tidak kenapa-napa. Oh, tidak kenapa-napa. Jangan lupa identitasnya ya, nama, nomor presensi kelas. Mengambil permasalahan apa, no? Korupsi uang. Oke, nanti humornya disisipkan di mana? Di bagian apa? Bagian reaksi. Bagian reaksi. Humornya apa ya? Hukuman penjara yang diubah secepat Ultraman. Oke, hukuman penjara yang diubah secepat Ultraman. Oke, lanjutkan. Pengusaha banyak gaya. Ini nanti inti ceritanya mau seperti apa? Pengusaha yang ditangkap karena penggelapan uang. Oke, pengusaha itu banyak gaya, terus dia korupsi uang. Terus sisipan humornya apa, nak? Apa? Apa ini? Sisipan humornya mana? Gak usah bayar mahal tidur di sel aja serasa di hotel. Oke, nggak usah bayar mahal, tidur di sel aja serasa di hotel. Kalau mau penggelapan uang di Indonesia aja, bro. Masih bisa makan bakpia. Kalau di luar mungkin tinggal nama. Oke, berarti kalau di luar itu mungkin hukumannya hukuman mati gitu ya, lebih berat gitu ya. Oke, lanjutkan. Oke, penulisan judul yang benar itu bagaimana, Aufa? Huruf kapital. Huruf kapital pada apa?
Ini kapital tidak? Ini bukan huruf kapital. Ini huruf kapital bukan? Ini? Ini? Bukan. Berarti harus di setiap awal kata ditulis huruf kapital kecuali penggunaan konjungsi. Oke. Hiruzen Sarutobi. Itu sebagai apa tokohnya? Iya. Itu bukan orang Indonesia ya? Bukan. Terinspirasi dari mana tokoh itu? Anime. Dari anime. Oke. Boleh. Koruptor berencana atau keluarga berencana? Koruptor. Oh, koruptor berencana. Isinya mengenai apa, Nak? Orang koruptor yang sudah merencanakan. Apa? Orang koruptor yang sudah merencanakan korupsinya dari awal. Oke, seorang koruptor yang sudah merencanakan korupsinya dari awal. Humornya di mana? Humornya di bagian apa? Bagian krisis. Krisis. Humornya apa? Tentang mengembalikan uangnya. Apa? Mengembalikan uangnya yang hanya 20%-nya. Mengembalikan Uang korupsinya yang hanya uang korupsinya yang hanya 20%-nya. Terus lucunya di mana? Ya itu lucunya. Hah? Ya itu lucunya. Itu lucunya, mengembalikan 20%-nya, terus diterima gitu. Iya. Itu lucunya hukum di Indonesia begitu. Iya. Kalau menurut saya, lebih baik dicari humor yang lebih kena. Kalau hanya seperti itu kan jangan lupa identitasnya ya, nama, nomor presensi kelas. Apa ini? Sisipan humornya mana? Nggak usah bayar mahal tidur di sel aja serasa di hotel. Oke, nggak usah bayar mahal, tidur di sel aja serasa di hotel. Kalau mau penggelapan uang, di Indonesia aja bro. Masih bisa makan bakpia, kalau di luar mungkin tinggal nama. Oke, berarti kalau di luar itu mungkin hukumannya hukuman mati gitu ya, lebih berat gitu ya. Oke, lanjutkan. Oke, penulisan judul yang benar itu bagaimana, Aufa? Huruf kapital. Huruf kapital pada apa? Awal kalimat. Ini kapital tidak? Ini bukan huruf kapital. Ini huruf kapital bukan? Ini? Ini? Bukan. Berarti harus di setiap awal kata ditulis huruf kapital kecuali penggunaan konjungsi. Oke. Nah, siapa yuk 2-3 orang yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Oke, Eva? Rizky? Oke, Adi. Siapa dulu ya yang ingin mempresentasikan ya? Oke, Adi terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Adi dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan pagi ini saya akan presentasikan hasil pekerjaan saya ya, tugas saya dari kerangka yang saya buat kemarin menjadi sebuah teks anekdot dengan judul Lucunya Hukum di Negara Plus 62 atau Indonesia. Pak Widodo merupakan pejabat negara yang menjadi anggota DPR RI yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama Pak Widodo ini merupakan seorang karyawan di perusahaan ternama yang berada di ibu kota Jakarta. Sedangkan anak bungsunya merupakan salah satu mahasiswa yang cukup pintar di fakultasnya. Anak pertama Pak Widodo ini bernama lengkap Dewangga Dwi Arka Pratama, yang biasa dipanggil Dewangga oleh ayahnya. Dewangga ini adalah seorang koruptor yang pernah mengkorupsi uang perusahaannya sendiri dan ketahuan oleh temannya yang bernama Faisal. Ia justru malah tertangkap di hotel milik ayahnya sendiri pada malam hari sekitar pukul 9 malam. Sebelum Dewangga tertangkap ini, Faisal yang mengetahui rekan kerjanya korupsi akhirnya melaporkan kepada atasan perusahaan dan langsung dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak polisi ya. Setelah Dewangga tertangkap, ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwajib. Dewangga telah terbukti melakukan korupsi sebesar 1 miliar rupiah dan dilakukan untuk berfoya-foya. Mungkin dia membeli barang yang tidak seharusnya dia beli ya. Dan juga menyenangkan dirinya dengan mabuk-mabukan dan bermain wanita. Setelah Dewangga ditahan selama kurang lebih 3 mingguan, juga telah melakukan beberapa sidang, Dewangga ini ditetapkan sebagai tersangka dengan penjara 10 tahun dikurangi 9 alias 1 tahun. Sebenarnya hukuman koruptor itu 10 tahun ya, karena Dewangga ini anak pejabat negara, yaitu anak dari anggota DPR RI, hukumannya dikurangi menjadi 9 tahun itu ya. Hal ini memang terdengar aneh, karena ada berita yang kemarin ya saya dengar, itu ada seorang nenek yang hanya mencuri sembako saja bisa dipenjara 5 tahun. Ini kok yang korupsi 1 miliar kenapa hanya dipenjara 1 tahun gitu ya. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa, terserah mereka. Setelah mengetahui adanya banyak kritikan dari masyarakat, jadi masyarakat ini sudah mendengar berita-beritanya ya, karena masuk di televisi, dan juga masyarakat ini kan pastinya update ya, dari sosial media banyak sekali berita-beritanya. Akhirnya hakim yang memutuskan Dewangga ini dipenjara 1 tahun mengadakan sidangnya kembali. Karena mungkin hakimnya ini takut diamuk massa. Kembali mengadakan sidang dan Dewangga ini ditetapkan sebagai tersangka yang dihukum mati. Dewangga dihukum mati ini di Pulau Nusa Kambangan yang berada di Kabupaten Cilacap. Pada saat akan ditembak mati, para regu penembak memberi perjanjian atau memberikan penawaran. Dan penawaran itu akan ditepati oleh regu penembak, yaitu satu permintaan terakhir kepada Dewangga. Dan Dewangga pun menjawabnya dengan senang hati dengan mengatakan, aku tidak mau dihukum mati. Ya akhirnya mau tidak mau regu penembak ini harus menepati janjinya, karena itu sudah dibilang dari awal. Akhirnya mau tidak mau harus menuruti apa yang dikatakan tersangka, karena itu memang janji yang sudah dikatakan regu penembak sebelum eksekusi tembak mati dilakukan. Nah, jika akan ditembak mati, maka berikanlah satu permintaan dengan berkata, aku tidak mau dihukum mati, agar tidak jadi mati konyol karena ditembak mati. Sekian dari saya, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk lagi. Oke, coba saya pengen dengar refleksinya dari Adi. Ketika tadi mempresentasikan teks anekdotnya,
Apa yang menjadi kekurangan Adi, menurutnya Adi? Ragu, bingung, apa yang diragukan, apa yang dibingungkan? Kata-kata untuk selanjutnya itu yang pas gimana? Kata-kata yang selanjutnya yang pas bagaimana masih bingung. Teks anekdot itu kan bercerita ya. Kalau bercerita apakah kita harus sesuai dengan teksnya? Tidak dikombinasikan atau divariasikan itu boleh ya? Boleh. Tadi sudah pede belum? Sudah. Menurutnya Dimas pede enggak Dimas? Pede. Menurutnya Jovita? Pede. Tadi Jovita dilirik tidak sama Adi ketika presentasi? Hah? Tidak. Oke. Komentar saya untuk Adi ya. Adi tadi lebih banyak melihat sebelah. Ya. Apakah ada tokohnya di sana? Ada tokohnya. Mas. Ada tokohnya. Lebih banyak melihat ke sana ya. Jadi kontak matanya belum secara keseluruhan, melihat dari berbagai sudut. Tetapi kalau untuk isi teksnya sudah runtut, sudah ada sisipan humornya juga ya. Sudah ada. Oke, bagus Adi, vokalnya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk Adi. Oke, penampil selanjutnya adalah Eva dulu ya. Oke, Eva, silakan. Tepuk tangan dong untuk Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil teks anekdot saya berdasarkan kerangka yang kemarin saya buat tentang koruptor bansos. Kepala desa yang bernama Amin yang selama ini disangka warga dia adalah kepala desa yang baik dan bijaksana, tertangkap melakukan korupsi di rumahnya sendiri pada malam hari. Sudiro, salah satu warga yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut, sangat kecewa. Sudiro memotret Pak Amin dan memberitahu warga. Pak Amin sangat bingung dan ketakutan, jantungnya hampir copot. Tetapi dia harus terus mencari alasan agar bisa lolos dari kerusuhan itu. Lah, orang saya gak korupsi, saya tuh gak sengaja mengatasnamakan nama saya, ujar Pak Amin. Alasan Pak Amin tidak masuk akal. Bahkan warga semakin yakin kalau Pak Amin berniat korupsi. Dikira kita gampang dibohongin kali ya. Mana ada mengatasnamakan kok gak sengaja. Korupsi mah korupsi aja kali, ujar warga yang semakin tidak percaya atas perkataan Pak Amin. Pak Amin pun ketakutan. Dia belum siap pindah alam. Akhirnya Pak Amin pura-pura pingsan dan warga membawanya ke ruang tamu rumahnya. Pak Amin menangis, pasrah, dan dia siap menerima hukumannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Eva. Sama seperti Adi, coba saya pengen tanya sama Eva. Refleksinya Eva, apa yang masih kurang dari presentasi yang dilakukan oleh Eva? Aku deg-degan. Apa? Deg-degan. Masih deg-degan. Yang kedua? Aku nggak berani pandang mereka-mereka. Tidak berani memandang audiens. Mengapa Eva memang masih terlihat kurang percaya diri? Tetapi perlu diapresiasi tidak keberaniannya untuk maju? Perlu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Eva. Selanjutnya siapa yang maju? Rizky ya? Oke, tepuk tangan untuk Rizky dong. Oke. Fungsi untuk melihat betapa jelasnya hukum di Indonesia. Baik, sering banyak yang bilang atau yang dengar mungkin Indonesia disamakan sama negeri Konoha. Ada yang pernah dengar? Pernah kan? Ya, mungkin pernah. Mungkin ngata-ngata juga pernah. Jadi yang sama itu gak cuma negaranya, tapi juga rakyatnya juga sama.
Kalau mungkin di Konoha kan bisa kita lihat mungkin ada saat perang gitu kan, ada mungkin Sasuke kan gitu, sama Sakura. Kita tahu sendiri lah Sakura sebagai penyembuh atau apalah. Jadi misal seperti Sasuke gitu kan, Sakura gitu kan. Nah terus gitu Sakura jawab juga Sasuke gitu kan. Sampai kan dia sekarat, otomatis jadi gini-gini dong kan. Sasuke kamu kenapa? Sembuhin tolong gitu. Ada caranya tersendiri gitu. Nggak tahu itu ilmu dari mana. Di Indonesia juga sama ada, tapi cuma beda kata-kata mungkin. Kalau di Indonesia mungkin, Rizky tolongin aku, apa Faris? Ya gue sekarat emang gitu kan. Gue sekarat cuk, gue sekarat gitu kan. Langsung gue ngumpulin tenaga. Musi lah musi, bilang ngono dosolan kelas kelakon ini. Nggak tahu. Kemarin lah seperti. Ya walaupun banyak persamaan di negeri Konoha sama di negara kita, di Indonesia sama Konoha juga ada perbedaannya. Kalau sama pejabat-pejabat di Konoha bisa kita lihat mungkin terkena masalah katakanlah korupsi, mereka bisa seling hilang kan, mungkin atau memanipulasi atau nyaringin lah mungkin kata-kata dari orang sana, saya tahu juga mungkin ilmunya. Tapi kalau di Indonesia enak, tinggal nyiapin uang sudah selesai kasusnya, jadi seperti itu. Nah, tahu nggak kalian penyebab orang-orang korupsi? Pada saat ini, kalau mungkin pengen rumah bisa, buat biaya sekolah, biaya mungkin pengen mobil, ya pengen kaya juga bisa. Tapi kalau sekarang saat ini banyak orang korupsi itu buat pildu. Banyak ngambil uang banyak 50 juta sambil taruhan mobil. Wih bro, megang siapa hari ini? Gak mobil pokoknya taruhan Brazil. Malam ini Brazil versus Kroasia. Gue pegang kata-kata gue gitu kan. Brazil 6-0, menang Brazil gitu kan. Sambil bawa tas uang 50 juta sama kunci mobil diserahin ke teman-temannya. Nonton ya kan. Brazil Kroasia, ya tau lah mungkin hasilnya seperti apa. Brazil kalah. Ya kalian bisa bedain fans Brazil sama fans lainnya. Brazil pertama gak punya gairah hidup, mukanya lesu kayak pecandu narkoba gitu. Terus kayak nggak mau makan, ya kayak orang tadi ya sehabis makan mungkin nggak makan, malah dia nggak makan karena dia masih shock gitu lihat Brazil kalah gitu. Nah dia pun sampai tanyain istrinya, Mas nggak makan kenapa gitu. Makan cuma dilihatin doang, udah kenyang gitu. Makanlah dikit nanti sakit gitu. Jadi sampai digituin tapi nggak mau makan karena itulah ciri-cirinya fans Brazil. Ya. Karena kasus korupsi tadi dia diambilin orang KPK sama polisi. Dia tek. Assalamualaikum gitu kan. Ada bapak ini ya? Ada kan ada apa? Bapak dipanggil KPK karena kasus korupsi gitu kan. Itu uang gitu. Oh aduh gak enak Pak, tapi ya diambil tetap diambil gitu kan. Oh iya makasih ya Pak ya. Dia tanya mobilnya yang tadi taruhan kok gak ada. Pak mobilnya di mana kok gak ada. Gak tahu diambil orang Brazil gitu katanya. Nah kalau taruhan. Dan saya masih bingung kenapa pada saat saya membahas politik di luar orang tuh banyak tukang bakso. Dia cara ting betul mikir. Nah saya mau nyamperin, jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau meminta pendapatnya Rizky terlebih dahulu. Refleksi dari Rizky, kekurangannya apa? Pembacaan saya intonasinya masih kurang. Pembacaan intonasinya masih kurang. Setuju tidak, Jof? Setuju. Oke, terus apa lagi? Mungkin humornya kurang banyak atau mungkin ya kurang menarik. Humornya kurang banyak, kurang menarik. Kurang menarikkah kita? Cukup menarik. Oke. Kalau dari PD-nya, Rizky sudah pede belum? Sudah, sangat pede ya. Bisa berstand up ya. Oke. Tetapi kekurangannya Rizky tidak bisa ya melihat ke sini.
Oh ya, sama seperti Adi, masih tapi untuk PD, untuk sindirannya ada, sisi humor lucunya juga ada, ya dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia ya, korupsi, tetapi diambilkan juga karena hari ini ada Piala Dunia, disisipkan pula. Komplit ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Rizky. Tadi kita sudah belajar menulis teks anekdot dari kerangka, juga sudah mempresentasikan bagaimana ketika kalian proses menulis kerangka anekdot menjadi teks anekdot. Kesulitan tidak? Sedikit kesulitan. Sedikit kesulitannya apa, Devina? Mencari sisi humor. Menulis teks anekdot itu memang berbeda dengan kalau kita menulis teks laporan hasil observasi ya. Oke. Tetapi dari kesulitan-kesulitan itu bisa kalian pecahkan tidak? Bisa. Bisa menjadi teks anekdot tidak? Bisa. Nyatanya kalian tuliskan teks anekdot. Oke. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Boleh, Devina. Hari ini kita belajar menulis anekdot. Oke. Dari kerangka yang ditulis pada pertemuan sebelumnya, kemudian dipresentasikan. Oke, hari ini kita menulis teks anekdot dari kerangka yang sudah kita buat, kemudian dipresentasikan. Betul begitu apa yang kita lakukan hari ini? Oke, betul. Selanjutnya, siapa yang ingin memberikan refleksi? Oke, boleh Lukman. Ternyata menyusun teks anekdot itu mudah jika diberi rangsangan melalui video. Oke, menyusun teks anekdot atau menulis teks anekdot itu mudah ketika sudah diberi rangsangan video. Itu yang Lukman pahami. Yang Lukman tidak pahami apa? Menyisipi humor ke dalam ceritanya. Menyisipi humor. Tidak paham atau masih kesulitan? Masih kesulitan. Setujukah dengan pendapatnya Lukman? Setuju. Coba satu lagi dong yang mau memberikan refleksi. Boleh kita. Tadinya aku pikir menulis teks anekdot itu sulit, ternyata setelah melihat stand up comedy di video tersebut itu menjadi lebih mudah. Oke, awalnya menulis teks anekdot itu sulit, tapi setelah melihat stand up comedy semuanya menjadi lebih mudah. Kira-kira kalau tidak saya beri pemantik melalui video, kalian akan lebih merasa kesulitan tidak? Iya, kalau saya suruh mikir sendiri misalnya, temanya bebas, kalian boleh menuliskan apa saja yang penting jadi anekdot. Itu akan lebih sulit atau lebih mudah? Lebih sulit. Makanya video pembelajaran tadi itu sebagai pemantik kalian untuk menuliskan menjadi teks anekdot. Oke, selanjutnya tadi sudah ada refleksi dari Lukman dan Gita. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari teks eksposisi. Jadi nanti kalian di rumah mencari pengetahuan terlebih dahulu, mencari di Google boleh, di buku boleh mengenai teks eksposisi. Biar nanti kita bisa membahasnya dengan lebih mudah. Oke, sebelum kita akhiri, silakan pekerjaannya di estafet ke depan. Sudah semua ya? Oke, kita bisa menyindir, kita bisa mengkritik seseorang dengan lebih bijak, yaitu dengan menyisipkan sesuatu yang lucu di dalam tulisan anekdot. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adi untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi telah memimpin doa. Mem Dita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.